وآيا علاهم بكم وذلي لديكم وإيتي بكم فلا تسكبوني بطول جفا ومنوا بوصلي ولو في المنام فلا تسكبوني بطول جفا ومنوا بوصلي ولو في المنام ومنوا بوصلي ولو في المنام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم على آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر والفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وجميع سادات علي وعلي وصول وفروعهم وخصوصا إلى روح الأولياء في هذا البلد وفي هذا المكان أنت تعلم بأسمائهم وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه خلق الحكمة وطوع عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره الكسمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وأكلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Al-Mukarram, yang kami muliakan dan kami hormati para imam Masjid Al-Munawwar, wabil khusus kepada Al-Ustaz Soleh Sakola mata'anallahu ta'ala bi tuli hayatihi wa umrih, Al-Ustaz Ismail wa Ustaz Jamal, wa khususan aidan kepada para habaib, wabil khusus Habib Alwi Al-Bar mata'anallahu ta'ala bi tuli hayatihim wa umrih, wa semua hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah wa radhiyallahu taala anhu wa ardhah
ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين رضي الله عنكم. فصل. قال أصحابنا: وإن قنت بما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان حسنا، وهو أنه قنت في الصبح بعد الركوع فقال: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا نغفرك ونؤمن بك إلى آخر الدعاء. Al-Imam Nawawi masih membahas terkait doa kunut subuh. Pertemuan yang lalu sudah dibahas doa kunut subuh yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib berdasarkan kesaksian putra beliau Al-Imam Muhammad ibn Al-Hanafiyah. Jadi kunut subuh yang biasa kita baca doanya Allahumma hadina fi man hadait ila akhir doa, itu adalah riwayat yang dinisbatkan juga kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib di dalam membaca doa kunut tersebut di solat fajar. Ada riwayat kedua terkait doa kunut yang dibaca oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah. Dan ini sebagaimana diriwayatkan oleh para ulama-ulama Syafi'iyah. Isi doa tersebut sini dikatakan qanata fi subhi ba'da ruku'. Sayyidina Umar membaca doa kunut tersebut di solat subuh sesudah ruku', ba'da ruku', yaitu Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nakfuruka wa nu'minu bika wa nakhla'u man yafjuruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfidhu narju rahmataka wa nakhsha 'adzabaka inna 'adzabaka al-jid bil kuffar mulhikun. Allahumma 'adzib al-kafarata alladhina yasudduna 'an sabilik wa yukadzibunaka rusulak wa yuqatilunaka awliya'ak. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa aslih dhata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihim al-imana wal hikmata wa thabbithum ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa auzi'hum an yufu bi ahdika alladhi ahadtahum alaihi wansurhum ala aduwik wa aduwihim ilah al-haqqi waj'alna minhum. Itu doa kunut kedua itu. Jadi kenapa enggak pernah dibaca kepanjangan? Yang hafalnya susah, panjang. Ya. Nah, sehingga riwayat yang kita gunakan yang pendek itu Allahumma hdina fi man hadait. Walaupun riwayat Allahumma hdina fi man hadait adalah riwayat yang lebih kuat, derajatnya lebih kuat dibanding riwayat kedua. Faqala ashabuna wa'lam anna al-manqul an Umar adzib kafarat ahli kitab lianna qitalahum dzalika zaman kana ma'a kafarati ahli kitab. Isi doa kunut tersebut tadi ada permintaan semoga Allah mengazab orang-orang kafir ahli kitab. Di dalam satu naskah ada lafaz doanya Sayyidina Umar, azablah orang-orang kafir ahli kitab. Di sini bijaknya Imam Nawawi mengatakan bahwa doa tersebut karena di masa itu, di masa Sayyidina Umar itu terjadi konflik antara kaum muslimin dengan ahli kitab. Adapun di zamannya Imam Nawawi yang lafaz ahli kitab itu dihapus. Jadi kafarata saja. Itu. Qala ashabuna yustahabbu al-jam'u baina kunuti Umar wa ma sabaq. Para ulama mazhab Syafi'i
menganjurkan menggabung kunut dari Sayyidina Umar dan kunut yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali. Jadi cara yang paling terbaik itu digabung. Allahumma hadina fiman hadait, kemudian selesai dilanjutkan dengan Allahumma inna nasta'inuka ila akhir doa. Itu yang paling terbaik doa kunut, digabung. Fa in jama'a bainahuma fal asah takhiru kunuti Umar. Fa in jama'a bainahuma fal asahu takhiru kunuti Umar. Kalau mau digabung, maka yang awal itu adalah kunutnya Imam Ali, setelah itu kunutnya Sayyidina Umar. Itu yang paling afdal jika kita ingin gabung. Di sini mengatakan kalau ingin digabung doa kunut tersebut, maka yang paling sahih adalah mengakhirkan kunutnya Sayyidina Umar bin Khattab. Wa in iktasara falyaktasir alal awal. Tapi kalau mau ringkas, maka ringkaslah kunut yang awal, kunut yang pertama. Wa innama yustahabbu al-jam'u bainahuma idza kana munfaridan aw imaman mahsurin yardawna bitatwil wallahu a'lam. Namun jika dianjurkan, sesungguhnya dianjurkan menggabungkan kunut riwayat Imam Ali dan kunut riwayat Sayyidina Umar bin Khattab, itu kalau sholat munfaridah, sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah khawatir memberatkan makmum karena akan menjadi panjang doa tersebut. Kemudian dikatakan di sini au imaman mahsurin, atau imamnya memang sudah disepakati oleh makmum. Jadi makmumnya sudah sepakat sebentar kita pakai kunut yang panjang. Makmumnya sudah sepakati, sudah ditentukan makmumnya, maka itu dibolehkan. Yardawna bitatwil, jika mereka makmum ridho untuk diperpanjang kunutnya. Kalau tidak ridho, maka baca yang ikhtisar, yang pendek, tidak perlu baca yang panjang. Ini juga berlaku kepada membaca surat-surat di dalam sholat. Gitu. Kalau terlalu panjang memberatkan makmum, Rasul membaca keadaan makmum. Nabi lihat jika ada orang tua, anak kecil, atau orang yang sakit, takhfif, beliau memperingan sholat, dibaca pendek. Tapi kalau beliau lihat yang hadir, terutama sholat isya, di awal-awal itu Nabi mengakhirkan sholat isya hingga waktu tengah malam. Yang bertahan hadir di masjid, orang-orang yang sudah siap sholatnya lama, Nabi bacanya panjang. Jadi kondisional, gitu, kondisional. Wa'lam anna al-qunuta la yata'ayyanu fi du'a'un 'ala al-madhhab al-mukhtar. Fa ayyu du'ain da'a bihi hasal al-qunut. Ketahuilah bahwa kunut itu, doa kunut itu tidak ditentukan doanya berdasarkan mazhab yang dipilih. Maka setiap doa yang kita panjatkan itu sudah disebut dengan kunut. Jadi kalau kita baca tidak harus doa-doa tadi. Yang namanya doa dalam satu pendapat mazhab yang dipilih, itu doa apapun selama isinya itu baik bisa menggantikan doa kunut tersebut. Ini alal madhabil mukhtar, berdasarkan mazhab yang dipilih. Walau qanata bi ayatin aw ayatin minal Qur'anil aziz wa hiya mushtamilatun 'ala du'a hasal al-qunut. Seandainya dia berkunut dengan membaca satu ayat Al-Qur'an atau beberapa ayat dari Al-Qur'anul Aziz yang di situ ada mencakup doa, isinya itu mencakup doa, maka itu pun sudah disebut kunut. Contoh misalnya, kita
kita kunut subuh, Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Itu kan doa dalam Al-Qur'an. Tapi bentuknya doa. Itu sudah bisa disebut kunut. Dalam satu pendapat. Walakin afdal ma ja'at bihi as-sunnatu. Akan tetapi yang lebih afdal doa yang diriwayatkan dalam hadis tersebut. Ya, sekali lagi, kalau hukumnya boleh. Kita baca doa apapun boleh di dalam kunut. Tapi Imam Nawawi mengatakan, tapi yang paling afdal doa yang ada riwayat dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dua tadi. Nisbah ila Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Allahumma hdina fi man hadait, ini yang paling tertinggi. Kemudian yang kedua, Allahumma inna nasta'inuka ila akhir doa. Wa qad dhahaba jama'atun min ashabina ila annahu yata'ayyanu wa la yuzi ghairuh. Wa qad dhahaba jama'atun min ashabina ila annahu yata'ayyanu. Ya, berpendapat sekelompok ulama dari kami bahwa menentukan dan membaca doa selain yang diriwayatkan tadi dikatakan tidak dianggap kunut. Jadi ada dua pendapat. Pendapat pertama, doa apapun selama namanya doa disebut kunut, bisa digunakan di dalam sholat subuh. Tapi pendapat kedua mengatakan tidak boleh kecuali doa yang memang sudah diriwayatkan di dalam kunut. Wa'lam annahu yustahabbu idza kana al-musalli ya imaman an yaqula Allahumma hdina bilafdil jam'i wa kadzalika baqi walau qala ihdini walau qala ihdini hasal al-qunut wa kana makruha li'annahu yukrahu lil imam takhsisu nafsihi bid-du'a. Ketahuilah bahwa disunnahkan bagi orang yang sholat menjadi imam. Ketika dia membaca doa kunut, maka dia gunakan lafaz jamak. Lafaz jamak artinya di situ kami. Karena kita sholat berjamaah, ada imam, ada makmum. Maka jangan menggunakan lafaz mutakallim, lafaz ihdini, Allahumma hdini fi man hadait. Dia posisinya imam, sedangkan di belakangnya ada makmum. Berarti dia berdoa hanya kepada dirinya. Yang di belakang tidak didoakan, makmumnya tidak didoakan. Sehingga dikatakan di sini harus menggunakan lafaz jamak, plural. Kami. Allahumma hdina, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami. Jangan dibaca Allahumma hdini, ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku. Ya. Imam Nawawi mengatakan wa kadzalikal bagi walau qala ihdini hasal qunut. Sekalipun hal itu sah disebut sebagai kunut. Cuman hukumnya menjadi makruh, sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang tidak baik. Kenapa tidak baik? Li'annahu yukrahu lil imami takhsisu nafsihi bid-du'a. Karena sebab imam mengkhususkan doa tersebut untuk dirinya saja, maka itu tidak baik. Wa ruwina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi an Thauban radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wa sallam la ya'ummu 'abdun qauma fayakhussu nafsahu bid'awatin dunahum fa in fa'ala faqad khanahum. Qala at-Tirmidzi haditsun hasanun. Hadis diriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Juga hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, dari sahabat bernama Thauban.
Thauban mengatakan Rasul bersabda sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wa sallam, la ya'ummu 'abdun qauma fayakhussu nafsahu. Tidak boleh seseorang hamba menjadi imam bagi satu kaum kemudian dia mengkhususkan doa hanya kepada dirinya, yang lain tidak didoakan. Dunahum, selain daripada mereka, artinya para makmum tidak didoakan, dia hanya mengkhususkan doa untuk dirinya. Maksudnya di sini dari sisi lafaz, semuanya pakai kata aku. Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampunilah aku. Padahal dia lagi mimpin doa, di hadapan dia ada jamaah. Harusnya Rabbighfir lana warhamna, ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku. Nah, di sini pentingnya belajar bahasa Arab. Udah kalau orang awam la al-ami la madhhab lahu. Al-ami la madhhab lahu. Orang awam tidak ada madhab. Mau tahu di mana hi sama hu? Jenazahnya perempuan karena tidak belajar bahasa Arab atau tidak mengetahui, minimal tahu sedikitlah masalah domir. Kalau perempuan jangan pakai hu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi, ini perempuan, pakainya ha. Allahumma gfir laha warhamha. Kemudian nanti dalam bahasa ada muzakkar, ada muannas. Difikir semuanya begitu. Ada muzakkar, ada muannas. Tahu pengetahuannya kalau muannas tambah ta di belakang deh. Akhirnya al-fatihah ila ruhatin atau al-fatihah ila ruha. Nah, itu keliru. Kata ruh tidak ada muannas. Ruh itu gendernya sudah termasuk laki dan perempuan. Tidak perlu tambah huruf ta di belakang. Baik kepada jenazah perempuan maupun laki-laki tetap menggunakan kata ruh. Tidak perlu ruha. Ruha tidak perlu. Kalau yang meninggalnya banyak orang, kita sholat jenazah ternyata jenazahnya lebih dari 3, maka ganti juga kata gantinya. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa'afihim wa'fu anhum, dan seterusnya. Jadi dia berlaku di sini hukumnya makruh. Sekali lagi ya, hukumnya makruh mendoakan dirinya sendiri sedangkan di hadapannya ada jamaah, ada sekelompok kaum muslimin. Dan fadilah berdoa secara berjamaah arja lil istijab. Kita doa sendiri dengan doa secara berjamaah, para ulama mengatakan doa secara berjamaah harapan diijabah lebih besar dibanding doa dalam keadaan sendiri. Ada riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u wa yu'minu ba'dhum illa istajaballahu du'aahum." Tidaklah seorang muslim berdoa kemudian sebagian lainnya mengaminkan doanya. Berarti ada banyak orang, yang satunya berdoa, yang sebagian mengaminkan. Jadi lafaz amin itu adalah permohonan. Istajib artinya, ya Allah tolong terima doa kami. Tidaklah seorang muslim dia berdoa dan sebagian dari kaum muslimin mengaminkan doanya. Illa istajaballahu du'aahum, terkecuali Allah ijabah doa mereka. Kalau memperdalam ilmu balaghah, ilmu sastra Arab, di dalam satu fan namanya ilmu balaghah, kalau ada huruf nafi di awal dan setelahnya ada istithna. Nafi itu kata ma, tidak. Kemudian setelahnya ada istithna, kecuali. Itu maknanya isbat. Maknanya isbat, penegasan. Yakni ketika kita berdoa berjamaah ditegaskan bahwa doa itu akan diterima oleh Allah. Itu maknanya, disebut dengan isbat. Oleh sebab itu makruh, ya, makruh
Karena disebutkan dalam hadis, Rasul menyatakan tidaklah seorang hamba dia menjadi imam terhadap suatu kaum fayakhussu nafsahu bida'watin, dia mengkhususkan untuk dirinya doa tersebut, dunahum, tidak diberikan juga kepada mereka. Fa in fa'ala faqad khanahum, jika dia lakukan itu sungguh dia telah mengkhianati mereka. Ini bahasa hadis Nabi, bukan dikhususkan kepada orang yang tidak bisa bahasa Arab. Nabi sedang berbicara kepada sahabat-sahabatnya yang mereka faham, tahu akan bahasa Arab, sehingga mereka mengetahui kapan digunakan kata aku dan kami. Maka di sini ada satu ancaman dari Nabi. Nabi katakan, kalau sudah faham cara berdoa atau faham bahasa Arab, kemudian berdoa secara berjamaah, tapi dia sengaja tidak menggunakan kata kami untuk juga melibatkan jamaah dalam doanya, maka orang ini dianggap telah berkhianat. Nabi tidak berbicara kepada orang yang tidak tahu bahasa Arab. Orang tidak faham, mana mungkin salah. Oleh sebab itu, salah satu anjuran bagi kita umat Islam itu diperintahkan belajar bahasa Arab. Ta'allamul Arabiyyata fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab, sesungguhnya bahasa Arab adalah satu bahasa bagian dari agama kalian. Jadi jangan dipahami bahasa Arab bahasa satu bangsa. Oh, itu bahasa orang-orang Arab. Keliru. Bahasa Arab bahasa agama Islam. Dan memang dia masuk ke dalam bahasa orang Arab karena memang Nabi Muhammad orang Arab. Bahasa Al-Quran bahasa Arab. Ahibbul Arab lithalath, cintailah bahasa Arab karena tiga. Riwayat, li'anni Arabiyun, karena saya orang Arab, kata Nabi, menggunakan bahasa Arab. Wa kalamullah fil Quran Arabiyun, firman-Nya Allah di dalam Al-Quran bahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannati fil jannati Arabiyun, dan dialog bahasa penghuni surga di dalam surga menggunakan bahasa Arab. Terlepas hadis ini ada yang mengatakan dhaif dan seterusnya, ya, tapi kenyataannya Al-Quran bahasa Arab. Kenyataannya Nabi menggunakan bahasa Arab. Soalnya ada yang mempermasalahkan ini hadis lemah. Ya, baiklah hadis lemah, tapi isi hadis itu benar. Nabi menggunakan bahasa Arab, Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Penghuni surga menggunakan bahasa Arab, terjadi khilaf riwayat. Tapi yang dua ini benar. Sama halnya riwayat mengatakan penghuni surga mereka berbicara dalam surga menggunakan bahasa Arab. Yang tidak bisa bahasa Arab, tapi kalau dia masuk surga otomatis dia bisa bahasa Arab. Ada riwayat mengatakan kalau penghuni neraka bahasa India. Nah, ini riwayat-riwayat sekalipun tidak benar, ya, belum dipastikan kebenarannya. Apakah benar riwayat ini riwayat yang sahih dinisbatkan kepada Nabi? Itu diperdebatkan. Tapi hadis tadi, ketika ada isi hadis yang menyatakan bahasa Al-Quran bahasa Arab, bahasa Nabi Muhammad bahasa Arab, tanpa mempertentangkan ini lemah atau sahih, memang kenyataannya Nabi menggunakan bahasa Arab. Al-Quran juga menggunakan bahasa Arab. Oleh sebab itu ulama-ulama berbeda di dalam hukum belajar ilmu bahasa Arab. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang mengatakan wajib khususnya mereka yang ingin memperdalam ilmu agama, yang ingin belajar ilmu agama, wajib belajar ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab. Orang awam disunnahkan. Kalau ulama tafsir wajib, karena dia berurusan dengan firman Allah menggunakan bahasa Arab. Ulama hadis wajib, karena dia sedang mempelajari hadis Nabi yang isinya menggunakan bahasa Arab. Sehingga dikatakan oleh Imam Suyuti, innaha muhtajun ilaiha jami'ul ulum.
Innaha muhtajun ilaiha jami'ul ulum. Sesungguhnya bahasa Arab itu dibutuhkan oleh seluruh ilmu agama. Ilmu agama semuanya butuh kepada bahasa Arab. Baik ilmu akidah, baik ilmu fikih, baik ilmu tasawuf, baik ilmu tafsir, baik ilmu hadis dan lain sebagainya, dia akan kembali kepada ilmu bahasa Arab. Abdullah bin Mubarak yang lahir tahun 118 Hijriah, wafat 181 Hijriah, beliau mengatakan innama la yuqbal ar-rajulu binaw'in min hadhihi al-ulum ma lam yuzayyin nafsahu bil arabiyyah. Sesungguhnya orang yang mengajar ilmu-ilmu agama secara eksklusif itu jangan langsung diterima terkecuali orangnya itu sudah menghiasi dirinya dengan ilmu bahasa Arab. Apalagi berkaitan ilmu akidah, ilmu tafsir, ilmu hadis. Ini butuh yang namanya pendalaman, at-tabahhur di dalam ilmu bahasa Arab. Muncul ilmu baru di dalam ilmu Al-Quran dan ilmu hadis, namanya ilmu gharib. Ilmu gharibil Quran, ilmu gharibil hadis. Apa ilmu ini? Kajian-kajiannya membahas kosakata bahasa Arab yang sulit. Jadi orang Arab sendiri ketika menerima firman Allah lewat lisan Nabi Muhammad berupa Al-Quran dan hadis Nabi, ada beberapa kosakata bahasa Arab yang tidak dapat dipahami oleh orang Arab. Karena bahasa-bahasa ini bahasa yang langka, bahasa yang unik, bahasa yang butuh tabahkur, pendalaman ilmu bahasa Arab. Contoh riwayat Ar-Roma Hurmuzi. Ar-Roma Hurmuzi ini salah satu ulama yang dianggap sebagai pionir dan perintis ilmu mustalahil hadis. Kitabnya berjudul Al-Muhaddithul Fasil Baina Rawi wal Wa'i. Jadi dianggap sebagai salah satu ulama yang menyusun dan menjadi tokoh utama di dalam menyusun ilmu mustalahil hadis. Namanya Roma Hurmuzi. Menukilkan satu hadis Nabi. Nabi mengatakan iyyakum wa khadra'ad diman. Iyyakum wa khadra'ad diman. Hati-hati kalian dengan rumput hijau yang beracun. Ini bahasa Arab. Hadra hijau. Ad-diman artinya pupuk yang terbuat dari kotoran hewan. Tapi ketika disatukan kalimat ini, hadra dan diman, yang mendengar sabda Nabi, mereka orang Arab tapi tidak tahu maknanya apa. Kata Nabi, hati-hati kalian dengan rumput hijau yang berasal atau tumbuh disebabkan oleh pupuk yang terbuat dari kotoran hewan. Qalu, karena mereka tidak tahu, mereka tanya, "Mama hadra'ud diman?" Apa itu hadra'ud diman? Padahal Nabi berbicara kepada siapa? Orang yang mengerti bahasa Arab. Tapi Rasulullah menguasai semua daripada bahasa Arab. Bahasa Arab dari setiap suku yang berbeda, dia punya kosakata, di beberapa kosakata itu berbeda. Jadi suku A ini tidak paham bahasa suku B, walaupun sama-sama bangsa Arab. Ini hikmah kenapa Al-Quran diturunkan lewat lisan orang Quraisy. Nabi Muhammad orang Quraisy. Kenapa tidak diturunkan di luar daripada suku Quraisy? Dan kenapa Nabi Muhammad dipilih oleh Allah yang mampu menyampaikan wahyu Allah berupa Al-Quran? Hikmah salah satunya, di kota Makkah, tempat lahir dan tinggalnya Nabi Muhammad, itu adalah pusat perdagangan seluruh bangsa Arab.
Ada musim di mana mereka melaksanakan ritual ibadah haji dengan syariat mereka, dengan versi mereka. Itu yang datang dari berbagai suku. Semua suku Arab paling minimal setahun sekali akan berkumpul di Makkah. Disinilah terjadi asimilasi bahasa Arab secara keseluruhan. Suku A datang ke Makkah, dia menggunakan bahasanya terserap kepada orang-orang Quraisy. Suku B, suku C, suku D, semuanya datang. Bahasa mereka terserap. Yang luar biasa bukan hanya bahasa Arab yang terserap dari dialek orang-orang Quraisy, tapi juga bahasa-bahasa non-Arab juga masuk. Imam Suyuti menyatakan kata sirat itu di suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ada pendapat ulama mengatakan itu bukan bahasa asli Arab, tapi bahasa serapan dari bahasa Persia. Sirat. Ada yang baca sirat, ada yang baca as-sarat. Kemudian kafur di surat Al-Insan. Dicari kosakata asalnya itu bukan berasal dari bahasa Arab, tapi dia berasal dari bahasa Melayu. Kapur. Innama yashrabuna min ka'sin kana mizazuha kafura. Nah, jadi kekayaan bahasa yang dimiliki orang Quraisy itu tidak dimiliki oleh bangsa Arab lain. Semua bahasa Arab yang ada di Jazirah Arab terkumpul di dalam bahasa Arab orang-orang Quraisy, dan paling fasih, paling paham kosakata bahasa Arab secara komprehensif adalah orang Quraisy, dan pemimpinnya adalah Nabi Muhammad. Jadi bahasa fusha itu dalam riwayat sudah punah. Bahasa Arab yang fusha sudah punah. Nabi katakan dalam hadis riwayat At-Tabari, lahir 224, wafat 310 Hijriah, dalam kitab Tarikhul Umam wal Muluk, Nabi mengatakan sesungguhnya Lughatul Arabiyah al-Fasihah qad durisat. Sesungguhnya bahasa Arab yang fasih sudah punah. Allati yatakallamu biha Nabi Allah Ismail, yang dahulu biasa dilafatkan oleh Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail adalah seorang nabi yang mempelopori bahasa Arab fasih. Rasul katakan apa? Bahasanya Nabi Ismail ini sudah punah, yang fusha. Hingga datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengabarkan kepada saya bahwa Allah akan mengajarkan kepada saya bahasanya Nabi Ismail, bahasa Arab yang fusha. Maka Nabi menerjemahkan itu dengan bahasanya beliau lewat firman Al-Quran dan lewat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmahnya. Nah, jadi bahasa semacam ini, bahasa Arab, salah satu sahabat yang terdekat, Sayyidina Abu Bakar, itu kata wa'abba dalam Al-Quran di surat apa itu? Amma yatasa'alun atau abbasa wa tawalla, kalau tidak salah. Nanti bisa dicek. Ada satu kosakata itu ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, apa arti wa'abba? Sayyidina Abu Bakar yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, idhuma fil ghar thaniyal ithnain idhuma fil ghar, yang menemani Nabi di dalam goa adalah Sayyidina Abu Bakar. La tahzan innallaha ma'ana, jangan kau bersedih, Allah bersama kami. Ditanya oleh seseorang, apa arti wa'abba fil Quran? Surat Amma yatas'alun atau abbasa wa tawalla. Kata beliau, la adri. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, la adri, aku tidak tahu apa artinya. Aku tidak tahu apa artinya. Ibnu Abbas yang Nabi doakan secara khusus, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu al-Qur'an, wa fi riwayah wa 'allimhu at-ta'wila. Sepupunya Rasul Abdullah bin Abbas, Nabi doakan, ya Allah berikan faham dia agama, ya Allah ajarkan dia Al-Quran, ya Allah ajarkan dia ta'wil Al-Quran,
ditanya kepada beliau, apakah kau tahu seluruh kosakata dalam Al-Quran? Beliau mengatakan, ada yang banyak yang saya tidak tahu. Khususnya ada kata gisun. Gislun itu saya tidak tahu. Riwayat yang lain kata ar-raqim di surat Al-Kahf, saya tidak tahu ar-raqim itu artinya apa. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba idh awa al-fityatu ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kata ar-raqim, kata Ibnu Abbas, saya tidak tahu. Artinya apa saya tidak tahu. Kalau mereka itu yang hidup di zaman Nabi, asli orang Arab, bahkan hidup di masa Rasul, belajar dengan Rasul, ada beberapa kosakata bahasa Arab yang mereka tidak ketahui, lantas bagaimana kita? Maka muncullah ilmu baru di masa setelah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, namanya ilmu gharibil Quran dan ilmu gharibil hadis. Ilmu yang membahas kosakata bahasa Arab yang sulit dipahami, baik yang terdapat di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Nah, ini pembahasan terkait masalah doa. Jadi walhasil, kesimpulannya, hadis ini jangan dipukul rata. Di sini kan dibilang jika ada seseorang dia mendoakan dirinya sendiri tanpa mendoakan orang lain, maka orang itu khianat. Ini jangan dibawa ke orang yang tidak paham bahasa Arab. Yang Nabi maksudkan ini yang sudah mengerti bahasa Arab sengaja doakan dirinya, tidak mendoakan orang lain. Makanya di khutbah Jumat itu kan wajib kita mendoakan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kalau gak ada doa itu, khutbahnya gak sah. Itu tarbiyah, pendidikan bahwa kita ini diperintahkan Nabi saling mendoakan. Karena kita ini bagaikan satu tubuh. Semua orang muslim yang ada di timur dan di barat, dia bagaikan kajasadin wahid. Satu tubuh. Kalau ada satu yang tersakiti, maka seluruh tubuh akan tersakiti. Dia akan tidak bisa tidur karena sakit. Dalam satu riwayat, kal bunyan al-wahid, seperti satu bangunan, yashudduhu ba'duhum ba'dha, yang saling menguatkan satu dengan lainnya. Jadi doa kita usahakan sekarang pakai domir kami. Ini ada satu ilmu diajarkan oleh para ahli bahasa Arab. Kita sendiri mendoakan diri sendiri pakai kata kami itu sah. Pakai kata kami. Allahumma gfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur. Tapi dia doanya diri sendiri, gak ada orang. Kata ulama ahli lughah, sah-sah saja. Dia masuk kepada apa? Ta'zimun nafs, sedang menghormati dirinya. Kita ini kan wajib menghormati diri kita. Karena Allah katakan kita ini manusia semuanya terhormat. Laqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan Bani Adam, anak Adam. Jadi tidak masalah kita menggunakan kata kami untuk mendoakan diri sendiri. Yang bermasalah ketika memimpin doa, tahu bahasa Arab, tahu bagaimana menggunakan kata ganti kami dan aku, tapi sengaja menggunakan kata aku tanpa mendoakan orang lain, padahal sedang berkumpul dengan jemaah. Disitulah yang disebut oleh Imam Nawawi kana makruha. Dia sudah melakukan suatu perbuatan yang makruh. Insyaallah kita lanjutkan lagi pembahasan tentang mengangkat kedua tangan ya di dalam kunut. Di sini pembahasan yang menarik sekali ya. Menarik sekali karena sunnah memang habis angkat kedua tangan, doa, ngusap muka. Tapi ketika di kunut terjadi khilaf. Ya. Ngusap muka itu sunnah. Ini, tangannya begini nih. Dia mengarah ke kiblat doa, kata Ibn Hajar Haytami wal Asqalani. Kiblat doa as-sama. Kiblatnya doa adalah langit.
Wa qiblatul musallin al-Ka'bah. Kiblatnya orang sholat ke Ka'bah. Tapi bukan keberadaan Tuhan di situ. Dijadikan kiblat saja, arah kita berdoa, arah kita sholat. Arah kita sholat Ka'bah, tapi bukan kita menyembah Ka'bah. Arah kiblat doa adalah as-sama, langit. Nanti habis itu masaha wajhahu, selesai dia doa, dia usap wajahnya. Apa hikmahnya? Tabarrukan. Kita lagi doa. Ketika doa itu rahmat Allah turunkan, sehingga terkena kedua tangan kita. Kata Mula Al-Qari, jadi saya ada menulis satu kitab berjudul At-Ta'liqat Al-Jauhariyah. At-Ta'liqat, kitab Al-Arba'in Al-Buldaniyah. Saya beri judul At-Ta'liqat. Di situ ada hadis riwayat Syekh Yasin Al-Fadani. Saya kutip salah satu penjelasan dari ulama besar Afghanistan bernama Syekh Mula Al-Qari, murid dari Ibn Hajar Al-Haytami, yang mengatakan salah satu hikmah mengusap wajah ketika selesai berdoa, karena ketika kita berdoa Allah turunkan rahmat kepada kita, dan yang paling banyak menampung rahmatnya Allah kedua tangan. Makanya ini isyarat tampungan rahmatnya. Karena itu rahmat tertampung di kedua tangan kita, kita kasih keberkahan ini ke wajah, maka diusap kita. Nah, itu salah satu hikmah dari cara berdoa. Insyaallah kita lanjutkan penjelasan lebih spesifik lagi di pertemuan berikut terkait masalah tersebut. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن محمدا رسول الله.